rasanya jadi satu-satunya penulis asal dari Kabupaten Merangin ini untuk Cagup dan Cawagup Cagup. 2020. Iya. Kemarin pas untuk debat Pilgub kedua ya untuk Wakil Gubernur Jambi, sehingga diterimalah begitu SK-nya, terseliplah nama saya di situ ya. Terselip nama saya. Nah, perasaannya tentu bahagia, tentu senang dan juga Oke kawan-kawan, ketemu lagi bersama kami di Merangin TV, Inspirasi Kita. Kali ini kita dapat inspirator yang sangat luar biasa lah. Bisa dibilang satu-satunya dari Merangin yang bisa jadi panelis di debat Cagup dan Cawagup untuk Jambi 2020 nih. Wah, kita langsung aja kenalan nih sama ibunya. Halo Bu. halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalan diri dulu Bu. Iya. Nama Dr. Yesi Elvisa, MPD ya. Saya bekerja sehari-hari di STKIP PM Bangko. Ya, sebagai dosen apa tuh? Sebagai dosen prodi di pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Prodi Ya. pendidikan bahasa Inggris STKIP PM Bangko. Selain itu kegiatannya Bu Kalau untuk sementara cuma di kepemiluan lah. kepemiluan. Kemarin sempat 2018 ya, sempat menjadi tim seleksi Tim seleksi. KPU Provinsi Jambi, kemudian juga kemarin alhamdulillah terpilih menjadi panelis Untuk di debatnya Bu ya. Pilgub. Ya, alhamdulillah. Oke, mungkin teman-teman yang lagi nonton ini belum tahu nih siapa sih Bu Yesi yang sebenarnya tuh. Mungkin bisa jelasin Bu, mulai dari siapa Ibu, sekolahnya di mana, sampai bisa jadi seorang dokter nih. Oke, dulu sebenarnya lahir di Bangko ya, di Bangko, lahir di Bangko, tepatnya 34 tahun yang lalu gitu. 34 tahun yang lalu. Masih muda sih. Dan kebetulan kemarin itu setelah menamatkan sekolah dasar langsung lanjut di pondok pesantren di Syekh Muhammad Jamil di Padang Panjang, kemudian selesai 6 tahun, kemudian kuliah S1 di YIN STS Jambi, ambil bahasa Inggris, kemudian lanjut lagi S2 di Universitas Negeri Padang, ambil bahasa Inggris juga, kemudian kebetulan pas S3 dapat kesempatan juga untuk kuliah di IAIN STS Jambi, dan pada tahun 2016 selesai di umur 30 tahun. Umur 30 tahun sudah menyandang gelar dokter. Iya, alhamdulillah. Gila sih, ini salah satu inspirasi juga ya yang buat teman-teman yang lagi kuliah mungkin mau ngejar ke gelar dokter, bisa di bawah umur 30 mungkin lebih hebat lagi Bu ya. Ya, kemarin itu pas waktu S2 saya selesai wisuda waktu hamil 8 bulan ya, kemudian juga S3 kemudian juga sedang hamil 4 bulan. Nah, jadi pas wisuda itu selalu bawa anak setelah wisuda.
Nah, ini tentunya tidak terlepas dukungan dari suami, kemudian juga Keluarga. keluarga, orang tua, dan dengan semangat itu sehingga saya bisa menyelesaikannya semua. Iya. Oke Bu, bisa dikasih tahu ke teman-teman nggak Bu? Rasanya jadi satu-satunya penulis asal dari Kabupaten Merangin ini untuk Cagup dan Cawagup Cagup. 2020. Iya. Kemarin pas untuk debat Pilgub kedua ya, untuk Wakil Gubernur Jambi, sehingga diterimalah begitu SK-nya, terseliplah nama saya di situ ya. Terselip nama saya. Nah, perasaannya tentu bahagia, tentu senang, dan juga meyakini bahwa tentunya mampu untuk bekerja sama dengan tim panelis yang lain, tentunya yang berasal dari universitas atau perguruan tinggi lain, perguruan tinggi besar yang ada di Provinsi Jambi. Soalnya aku ada lihat juga situ ada guru besar di Iya, Unja betul. gitu Prof, kan. Sukamto ya, Prof Sukamto Sutoto. Terus salah satu guru besar di Iya, Universitas betul Jambi. sekali. Nah, ini menjadi peluang bagi saya saat itu juga untuk ya menambah relasi, belajar dengan beliau di sela-sela kesibukan kami sebagai tim panelis. Tentunya kita juga sempat ngobrol-ngobrol bagaimana ya kiat-kiat menjadi guru besar yang menjadi cita-cita saya tentunya. Berarti abis S3 nggak ada lagi Bu ya? Nggak ada lagi, Berarti udah selesai. tinggal buat suatu karya Iya, ilmiah betul. biar kita bisa Dia dapat itu gelar. menjadi gelar guru besar. Oh gitu. Juga dengan kebetulan tim panelis yang lain seperti Pak Dr. Malik dan Pak Dr. Iskandar itu juga saat saya kuliah S1 beliau sudah jadi dosen juga di situ saat itu kan, walaupun nggak pernah ngajar. Dan ini menjadi ajang reunian untuk saya dan dosen-dosen saya dulu. Berarti sama kayak mahasiswa ketemu sama dosennya kayak gitu ya. Nah, Oke Bu, mungkin banyak yang belum tahu nih kok tiba-tiba Ibu bisa terselip namanya di salah satu panelis itu Bu. Apakah memang sudah direncanakan ataukah memang ada seleksinya ataukah memang pilihan dari KPU waktu itu Bu? oh ya, mungkin awalnya ini saya pikir saat saya sudah memulai karir menjadi tim seleksi KPU untuk Merangin, Sungai Penuh, Kerinci, dan Kota Jambi. Nah, saya pikir KPU mulai mengenal saya saat itu, dan kemudian akhirnya menjatuhkan pilihan kemarin, dan pilihlah saya menjadi salah satu panelis juga, saya pikir. Oh, berarti memang pilihan KPU-nya Bu ya? Ya, KPU yang menentukan, KPU yang menentukan. Tapi ini. ada kayak seleksinya kayak gitu? Atau berapa nama dulu dikasih ke KPU? Saya tidak tahu, yang jelas saya ditelepon untuk menjadi salah satu panelis, dan kemudian itu saya terima yang SK-nya dari Provinsi Jambi. Provinsi Jambi ya. Oke Bu, selanjutnya ini apa saja sih yang sulit sebagai penulis itu Bu? Kerjanya gitu, bisa dijelaskan ke teman-teman? Mungkin ada yang belum tahu. Sebenarnya kalau kita mencintai suatu pekerjaan nggak ada yang sulit sebenarnya ya kan. Artinya karena ini menjadi pengalaman pertama yang kemudian ya tetap yang harus saya dalami adalah potensi-potensi yang ada di Provinsi Jambi, dan kemudian tema yang akan dirumuskan menjadi pertanyaan, dan pada sebab itu tentu saya harus menambah wawasan tentang itu. Nah, hanya itu saja sebenarnya. Jadi kalau menurut saya segala sesuatu kalau kita cintai itu dulu nggak ada yang sulit sebenarnya. Apalagi dikelilingi dengan orang-orang hebat juga begitu menurut saya, sehingga mendapat ya pengalaman yang luar biasa dari itu kan. Ini Bu, masalah pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh penulis untuk acara dari KPU tersebut Bu. Itu tuh emang sudah ada harus unsurnya kayak gini ataupun temanya kayak gini. Menurut Ibu waktu membuat pertanyaan itu tuh segi apa sih yang mungkin paling utama lah untuk bisa dapatkan pertanyaan mungkin yang terbaik lah dari yang baik gitu Bu? Artinya kerja kita ini sudah diatur oleh PKPU ya. Nah, mereka sudah punya poin-poin yang menjadi yang akan disusun menjadi tema utama dan akan dirincikan menjadi beberapa pertanyaan, itu mereka sudah atur begitu. Nah, kita jadi bekerja mengacu kepada panduan ini tentunya PKPU. Nah, jadi dari situ setelah ada poin-poin tertentu kita tentukan temanya oleh tim pakar, dan kemudian dari dua tema itu, yang pertama kemarin kan optimalisasi SDM ya, optimalisasi SDM, dan yang kedua sinkronisasi pembangunan. Pusat dan daerah gitu. Nah, jadi dari situ barulah kita rincikan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kita bekerja lebih mudah dengan adanya panduan ini, saya pikir. Ada pesan-pesan enggak Bu buat teman-teman nih yang lagi nonton nih? Mana tahu ada yang mau berniat pengen jadi panelis. Mungkin ada kan, karena jadi panelis itu bukan gampang teman-teman, karena
menurut saya sendiri ya Bu ya, jadi penulis itu adalah orang-orang yang memang terpilih. Dari berapa banyak warga mungkin di Kabupaten Merangin, Ibu salah satu-satunya ya, satu-satunya Bu ya dari Merangin ya. Jadi perempuan pula kayak gitu kan. Jadi panelis kayak gitu loh. Ada nggak Bu pesan-pesan? Pesan-pesannya apa ya? Yang pertama tentu kita harus punya niat dan punya cita-cita begitu. Kita Dan kuliahnya harus selesai. ya, betul Bang Ferry ya, kuliahnya harus selesai. Sehingga cita-cita inilah yang mengontrol kita perjalanan hidup kita. Misalnya ya punya cita-cita seperti tadi, tentu kita tidak bisa nggak selesai kuliah ya, mesti selesai sampai S3 gitu. Karena mungkin salah satu syaratnya mesti doktor begitu ya kan. Tentu ini. Dokter. Nah, sehingga cita-cita inilah yang mengontrol perjalanan hidup kita dan untuk biar tercapai cita-cita kita begitu. Jadi harus belajar Bu Nah, ya. tentunya itu. Kemudian jangan lupa juga ikhtiar ini kan usaha dan doa. Doanya apa? Tentu diiringi dengan ibadah-ibadah kita ya. Nah, itulah menurut saya itu saja sih pesannya simpel. Nah, tidak punya niat yang orang bilang dalam konteks ambisi itu sebenarnya positif juga sih. Nah, kalau kita tidak punya ambisi itu, ya itu dia banyak yang pintar, tetapi mereka tidak bisa merealisasikan itu. Tidak bisa mengembangkannya. Tidak bisa mengembangkannya. Banyak juga yang yang bisa mengembangkan, namun ya tidak. Betul, karena hal-hal yang lain. Karena kuliah tidak selesai barangkali. Nah, itu Kadang tadi. gini Bu ya, kalau menurut saya juga sih masalah pengembangan diri itu ya bukan hanya di sekolah, tapi memang sarjana itu penting untuk jadi panelis ya Bu. Enggak juga, legalitas ya. Artinya Mas Ferry kita jangan terhambat oleh sistem. Nah, seandainya persyaratannya itu bagaimana gitu? Iya, karena nggak mungkin, nggak bisa. Harus dikejar ke Wajib situ, kan. Makanya saya bilang tentunya legalitas itu juga penting tadi, sehingga kemampuan ada yang mengakomodir kemampuan yang kita miliki. Siap. Nah, gitu. Tepuk tangan dulu buat Bu Yesi nih. Kalau kita belajar tentang kesuksesan nih Bu ya. Iya, iya benar. Kesuksesan kan nggak terlepas mungkin dari namanya kegagalan. Betul. Mungkin Ibu pernah nggak ngerasa di bawah gitu? Pernah nggak merasa down atau gagal dalam meraih suatu kesuksesan yang sudah Ibu terima saat ini gitu loh? Pernah ya, pernah. Berbagilah Bu buat Pernah teman-teman. ya. Ini sebenarnya cerita pribadi.